Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, bagus. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas yang memimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar belajarnya lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Baik, pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Oke. Benda itu terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda itu terbuat dari kayu. Ada yang terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Ya. Pensil itu terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya ada meja, kursi, dan lemari. Ya. Kayu juga itu digunakan untuk membuat benda kerajinan patung dan figuran. Kayu dari bagian pohon itu memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut prosesnya berbeda-beda. Ya. Yang pertama, batang pohon ditebang. Ya. Setelah batang pohon ini ditebang, kayu tersebut nanti akan berubah menjadi gelondongan atau yang disebut dengan longlong. Kemudian longlong ini dikirim ke pabrik atau pusat untuk penggergajian. Ya. Di bawahnya itu menggunakan apa? Menggunakan truk ya untuk darat, kemudian melalui sungai. Nah, kemudian longlong tadi itu yang sudah dibawa dipotong-potong sesuai dengan kebutuhannya. Ya, bisa berbentuk papan-papan. Tuh. Kenapa harus dipotong? Yaitu untuk menghindari jamur dan serangga. Ya. Kayu itu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Ya, seperti di gambar ini, kayu-kayu ini dijemur, dikeringkan agar terhindar dari jamur. Nah, jadi kayunya itu cukup dijemur sekitar 2-4 minggu sesuai dengan keperluan kayu. Nah, kayu dapat dipilih menjadi bahan. Mengapa kayu mempunyai banyak keunggulan? Ya, keunggulan kayu antara lain mudah dibentuk. Ya, kemudian beberapa benda terbuat dari kayu jati. Dan kelemahannya, kalau kelemahannya benda berbahan kayu itu tidak tahan dengan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, itu tadi bahan dasar kayu. Ya, ternyata prosesnya itu untuk membuat lemari itu sangat panjang ya. Harus menebang pohon dulu, lalu membawanya ke penggergajian, kemudian diolah menjadi papan-papan, lalu dijemur ya buat sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kalau dibuat lemari ya dibuat lemari, dibuat meja ya dibuat meja, atau dibuat kursi dan lain sebagainya. Oke, itu tadi tentang kayu. Nah, coba Bu Guru ingin kalian tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, sebutkan apa saja sifat-sifat benda yang terbuat dari kayu. Ada lemari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, tangga, pensil, dan lain sebagainya. Semuanya kita telah membaca cara mengolah kayu. Kayu itu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Coba adik-adik lengkapi gambar pada kotak yang ada di buku kalian yang di atas meja. Bagaimana pembuatan benda-benda kayu yang berdasarkan bacaan tadi? Pembuatan benda-benda dari kayu itu melalui beberapa proses. Proses yang pertama, penebangan pohon. Lalu proses yang kedua, pengiriman log atau kayu gelondongan tadi dengan menggunakan
menggunakan angkutan truk. Setelah itu dinaikkan ke atas truk. Kayu itu dibawa ke penggergajian. Tempat penggergajian atau tempat pemotongan log kayu itu sudah dipotong, harus dijemur supaya tidak diserang layar dan serangga. Nah, itu adalah proses dari penggunaan kayu untuk dijadikan bahan dasar alat-alat yang ada di sekitar kamu. Nah, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Nah, adakah yang terbuat dari kayu? Nah, coba kalian tulis pengamatan kalian di buku tugas ya. Contohnya di sini ada di buku kalian itu ada benda lemari. Penggunaannya apa? Untuk tempat menyimpan buku pelajaran atau alat peraga kalau di sekolah. Ya. Kemudian meja digunakan untuk menulis, untuk menggambar dan sebagainya. Tuh. Nah, kalau papan tulis berarti kegunaannya apa? Untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian kalau kursi untuk tempat duduk, kalau figura untuk memasang gambar. Jadi benda-benda yang terbuat dari kayu itu memiliki kegunaannya masing-masing. Silakan, tadi Bu Guru sudah memberi tugas, kerjakan di buku tugas kalian. Kalau sudah selesai dikumpulkan di meja Bu Guru. Silakan mulai dikerjakan. Oke, pelajarannya itu saja. Sebelum itu Bu Guru akan memberi PR, yaitu silakan kalian sebutkan benda-benda yang ada di rumahmu yang terbuat dari kayu. Paham ya? Oke, sebelum pulang kita nyanyikan lagu Aku Say dulu. Ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Oke, baik. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Guru tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.